Ya untuk pendidikan, alhamdulillah saya di umur 13 tahun itu sudah S1. Ya S1 itu sih S-nya 1, D-nya 1. Seperti itu. Kalau untuk usaha saat ini kita ada pakaian muslim. Oke. Terus ada toko sembako juga. Toko sembako. Ada kos-kosan juga. Kos-kosan, Masya Allah. Lihat, apalagi? Sama kita ada di konstruksi juga. Konstruksi. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay tough. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa karena beliau biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Seorang pengusaha yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena punya bisnis yang banyak rupanya. Waduh, siapa dia? Beliau adalah Kang Amir Welo. Gimana kabarnya Kang Amir? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya? Barakallah. Kang Amir, cerita-cerita dulu kita ini. Jadi Kang Amir Welo ini asli dari Solo ya? Solo. Betul. Iya. Beliau asli dari Solo. Solo, Wesi. Di Balikpapan sudah berapa lama Kang Amir? Balikpapan 2001, berarti 22 tahun. 22 tahun ya. Oke, masih remaja-remaja ini. Kang Amir Welo, cerita dikit dong, apa aja sekarang usaha yang ditekunin Kang Amir? Kalau untuk usaha saat ini kita ada pakaian muslim. Oke. Terus ada toko sembako juga. Toko sembako. Ada kos-kosan juga. Kos-kosan, Masya Allah. Lihat, apalagi? Sama kita ada di konstruksi juga. Konstruksi. Ya. Bangun rumah apa rumah tangga? Bangun rumahnya dulu. Bangun rumahnya dulu ya. Tangganya nanti. Tangganya nanti. Dari tadi pakaian muslim ya, buat teman-teman yang nggak tahu ya, buat dari Balikpapan pasti tahu yang namanya brand pakaian muslim, Ana Muslim. Nah, beliau adalah salah satu ownernya. Nah, apa jadi toko muslim, baju muslim ada, Ya. sembako ada, Sembako. oke, sandang pangannya udah ada, Ya. ya kan? Rumahnya juga ada, papannya Tinggal juga isinya ada, lagi. tinggal isinya ya. Konstruksi, Ya. kos-kosan, konstruksi ada lagi? sementara itu masih. Sementara itu ya. empat usaha yang saat ini ditekuni. Ya. Oke. Jadi luar biasa kalau ngomongin usaha-usaha beliau itu lengkap banget ya, sandang, pangan, papan. Termasuk membangunkannya. Jasa konstruksi membangunnya juga ada. Ini gimana ceritanya Kang Amir kok bisa punya usaha segini banyak? Padahal juga kalau dibilang usahanya ya mungkin kalau kos-kosan sama konstruksi masih ada nyambungnya. Ya. Tapi kalau ngomongin pakaian, sembako itu nggak nyambung sebenarnya, gitu nggak nyambung. Tapi gimana kisah awal mulanya bisa punya usaha segini banyak? Untuk usaha awal kita memang di sembako. Sembako itu pertama Ya, kali ya? itu untuk pertama kali. Jadi saya memang belajarnya itu di pasar. Oke. Dari pasar. Jadi dari dulu itu anak pasar sampai sekarang pun masih di pasar juga. Sekarang masih di pasar? Iya. Oke. Tapi sekarang sudah mulai agak keluar. Oh. Kan di pasar aja gitu. Bukan di dalam pasar lagi ya? Iya. Di luar sudah pasar? agak keluar. Oke. Seperti itu. Jadi memang dari pertama kali datang ke Balikpapan itu memang langsung di pasar memang. 2001 datang dari 2001. Sulawesi. 2001 itu umur 13 tahun. Wow. Umur 13 tahun. 13 tahun. Sebelum ngomong 13 tahun, saya jadi penasaran. Sebenarnya latar belakang antum ini apa? Maksudnya punya pendidikan memang pendidikan bisnis kah? Atau punya pendidikan apa ini yang bisa sampai memiliki sekian banyak usaha ini? Ya. Ya untuk pendidikan, alhamdulillah saya di umur 13 tahun itu sudah S1. S1. Iya. S1. Luar biasa. Ini percepatan macam apa ini? S1 13 tahun ya? Iya. Jurusan apa itu S1-nya? Ya langsung ke ekonomi. Langsung ke Iya, ekonomi. Luar biasa.
Serius ini kan? Serius. Serius ya? Serius. Jadi langsung ke ekonomi ya, karena pasar itu kan ekonomi ya. Oke. Jadi ya S1 itu sih S-nya 1, D-nya 1. Seperti itu. Ini ngomongin S-nya 1, D-nya 1, banyak orang mikirnya oh sarjana dan diploma. Bukan ya? Bukan. Karena 13 tahun untuk nyampe ke situ kayaknya nggak mungkin. Jadi SD. Ya. Serius latar belakangnya Serius. SD? Nggak diterusin lagi? Ya sebenarnya sih dulu itu awalnya pingin ya. Di umur itu pingin kesini tuh memang betul-betul pingin melanjutkan sekolah. Oke. Jadi ikut sama saudara orang tua ke sini ya, sampai sekarang ijazah SD itu masih ada saya simpan itu. Nggak pernah dipakai buat ngelamar ya? Iya. Gak laku soalnya. Jadi gitu. Jadi datang ke sini memang, tapi itu memang ke sini tuh memang niatan sendiri atau disuruh orang tua atau kenapa? Emang di sana nggak bisa cari apa melanjutkan pendidikan atau gimana gitu ketika di Sulawesi? Ya saya alhamdulillah 7 bersaudara dan saya anak pertama. Jadi di tahun 2001 itu adik saya yang paling terakhir lahir di 2001 itu. Ya saya sebagai anak yang paling tua ya, karena pasti ajak juga sama saudara orang tua untuk ke sini, ke Balikpapan. Ya saya maksudnya berangkat, jadi ikut ke saudara orang tua. Ya dengan awalnya sih dipikirnya itu mau melanjutkan sekolah. Oh, niatannya Kang Amir pertama kali itu ya, mikirnya mau dilanjutin sekolah. Mikirnya itu sambil membantu beliau, karena memang beliau itu pedagang di pasar. Jadi ya mikirnya sambil membantu beliau untuk berdagang, ya sekolah juga mikirnya gitu. Tapi tidak ada diomongkan di awal ya? Tidak. Oke. Ya itu sih hanya asumsinya kita. Asumsi aja. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ternyata begitu sampai sini? Begitu sampai di sini langsung ke pasar aja gitu ya kan. Tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Tidak. Pasar mana sih kan? Pasarnya di Rapak. Rapak. Iya. Oke. Buat orang-orang yang nonton yang orang Rapak, wah, ini sosok yang luar biasa ini. Harus kita banyak ambil ilmunya. Oke, di Rapak 2001 itu langsung bantu paman ya berarti ya? Iya. Paman dagang. Betul, dagang. Jadi sekolahnya di situ ya? Sekolahnya di situ. Apa itu dagang apa? Dia sih lebih ke sembako ya. Oke, berarti ada kaitannya nih ya. Usaha sembakonya Kang Amir ini salah satunya terinspirasi dari beliau. Oke. 2001 memulai itu, apa tantangannya pada saat itu kan? Langsung masuk ke dunia kerja di usia yang rata-rata orang masih mengenyam bangku sekolahan tuh. Ya, kalau tantangan sih mungkin mikirnya di usia-usia 13 tahun itu ya mengalir aja ya. Maksudnya tantangan ya kita ya sudah ikut aja, namanya kita ngikut orang, ya sudah kita ikut aja. Ya walaupun memang di awal itu kita tidak pernah ini digaji berapa, ya enggak kan gitu. Karena memang ya saya dapat pesan dari orang tuanya bapak saya bahwa ya di saat kita memang ikut atau merantau, jangan berpikir untuk gaji, jadi minimal belajar itu. Itu yang Seperti itu, ya. Ibaratnya penguatan dari orang tua ya. Iya. Jadi jangan langsung mikirin soal berapa Ya, gajinya berapa, tapi cari ilmunya. ilmunya. Betul. Masya Allah. Ini ya rada langka jujur aja Kang Amir. Maksudnya kalau kita ngomong ya hari ini banyak orang yang khususnya di generasi-generasi muda hari ini itu mikirnya tuh udah duit gitu. Kalau untuk saat ini sepertinya susah mencari yang seperti itu. Betul banget. Karena sekarang itu kan pastinya dicari gaji saya berapa. Ya. Pengennya gajinya besar, Betul. kerjanya ringan, tanpa tekanan. Bikin perusahaan sendiri, bro. Oke, berarti 2001 akhirnya ikut ke Balikpapan, bantu paman berdagang, itu nggak digaji? Saya ikut 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, dari 2001 itu sampai 2006. 2006. Jadi ikut beliau, ya nggak
nggak ada kita ini ya, maksudnya gajinya berapa. Tapi di saat 2006 itu sudah ini dikasih, seingat saya itu 15 juta kalau nggak salah. Oke. Kasih uang, Iya, iya. ya alhamdulillah itu yang kita mulai dari 15 juta itu Untuk ya sewa kios kan begitu. Oh, berarti dari 15 juta itu, maksudnya gini, berarti sekian lama untuk bantu di paman, Ya. berdagang itu tadi, Ah, di akhir periode lah, ibaratnya di akhir periode ya. Akhirnya diberikan uang 15 15 juta itu buat modal usaha. ya. Dan memang arahannya untuk modal usaha. Ya Atau mikirnya sih sudah langsung ke sana, sudah jadi dikasih uang itu pasti ya ini sudah belajar ya, maksudnya anggap aja kita sudah belajar selama 5 tahun itu, ya sudah ayo belajar usaha sendiri. Ini 15 juta sudah, karena namanya di pasar itu ya mungkin untuk sales atau distributor itu kan sudah mulai tahu tuh ke kita. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa kalau kita mikirin gaji itu kan terbatas tuh. ya, Tapi dikasih kita ilmu, terus Pengalaman. pengalaman, ya mungkin apa ya jatuhnya relasi kali ya, ya, ya. seperti itu. Oke, dan itu paman merelakan, maksudnya ini karyawanku yang tadinya bantu aku nih, Ya. akhirnya dilepas untuk membuka usaha sendiri. Betul. Hebat. Ini satu yang langka juga ya. Iya. Akhirnya memulai 2006, 2006 memulai usaha sembako di Rapak. 2006 itu sendiri. sendiri. Jadi awal mulai itu 2006 itu sendiri. Oke. Sendiri Cukup ya. itu 15 juta buat modal. Alhamdulillah cukup. Karena untuk memulai itu sebenarnya nggak perlu modal yang banyak sih sebenarnya. Jadi cukup kemauan, niat, sama pengetahuan sebenarnya. 3 kata kunci nih teman-teman. Iya. Jadi kalau banyak orang yang mikir mau usaha itu harus ada modal duit, ini terbantahkan. Gitu, terbantahkan. Karena apa? Yang paling utama tuh bukan duit, tapi kemauan, Kemauan, terus pengetahuan dan niat. niat. Iya. Ini yang harus jadi modal kita. Oke, akhirnya berjalan usaha itu sampai sekarang berarti ya. Sampai Sembako sekarang. itu sampai sekarang Sampai masih sekarang. bertahan ya. Bahkan untuk toko sembako itu adik saya itu ada 4 yang lulus dari toko sembako itu. Masya Allah. Jadi mulai dari adik yang nomor 4, 5, 6, 7 itu lulusnya dari toko sembako itu. Hasil dari perjuangan itu di sembako. Lulusnya di situ. Jadi maksudnya karena ya sama, maksudnya yang dari paman tadi itu ikut paman terus belajar 5 tahun. Nah sama itu juga yang kami terapkan. Jadi adik itu lulus SD itu saya panggil ya untuk membantu di sini di toko. Seperti itu ya, alhamdulillah mereka belajarnya dari situlah, belajarnya dari toko sembako itu. Jadi ini toko bukan sembarang toko teman-teman. Ini toko kehidupan sebenarnya. Masya Allah. Akhirnya bisa sampai usaha sebanyak ini ya. Bagaimana ceritanya ini? Ya pasti nggak langsung ya, pasti bertahap. Itu tadi ya memang yang kita awali itu di toko sembako dari 2001 sampai 2006. Sampai sekarang toko sembako itu berjalan. Adapun kalau untuk pakaian muslim itu kita mulai itu di 2017. Ya, yang anak muslim itu. Jadi outlet kita yang pertama itu yang di Gunung Kawi. Sebelahnya SD Muhammadiyah. Ya, itu salah satu. Sekarang sudah ada berapa cabang? Sekarang itu untuk Balikpapan itu ada 4. 4 ya. Ya. 4 itu di Sumberjo, Sumberjo, Gunung Kawi, Spinggan, sama yang di Hypermart. Ya, BTC. Oke. Siap, luar biasa. 4 ini 2017 dimulai sampai ke sekarang, dan itu bukan cuma di Balikpapan ya. Iya. Ada juga di Samarinda. Sekarang Samarinda ada, Bontang Sangatta itu ada juga. Penajam. PPU ada. Ya. Ini yang menarik nih. Menarik banget gitu. Jadi ternyata pendidikan sekolah itu nggak menjadi jaminan orang itu akan menjadi seorang yang sukses ternyata ya. Dan ini terbantahkan oleh beliau. Kang,
Amir, saya sebelum ngebahas tentang itu, saya pengen tanya, ada nggak sih momen-momen ketika bantu paman Iya. atau momen-momen ketika bangun usaha? Ada nggak sih momen-momen yang ibaratnya momen yang menantang banget nih atau yang butuh perjuangan banget ketika dijalanin? Ya kalau untuk momen itu ya kita mengawali usaha ya mungkin dengan modal seadanya itu tadi, itu sih jalan ya alhamdulillah itu berjalan berapa mungkin setahun 2 tahun lah. Nah, jadi seperti biasa ya kami juga sempat ada juga yang namanya mungkin pinjaman dulunya. Oke. Nah, jadi mungkin sekitar 2 tahun itu ya ditawarin lah pinjaman yang mungkin ya hanya belasan juta. Mohon maaf, tapi pinjaman itu ribawi? Ya pastinya sih ribawi. Pastinya Iya. ribawi. Oke. Karena kalau dulu itu pinjaman itu ya pasti lewat bank kan gitu. Koperasi. Koperasi, pegadaian, ya. Mengatasi masalah dengan masalah. Iya dengan masalah Dan itu pernah terjebak di momen itu juga ya? pernah. Ya ada beberapa lah. Ya istilahnya salah satunya itu ya KUR, KPR juga iya, leasing juga iya juga. Ya kartu kredit ya sempat Kartu kredit juga. juga ya? Betul. Oke. Apa yang menjadi kenapa kok dulu sampai bisa terjebak hal itu? Ya mungkin kalau dulu sih mikirnya nggak terjebak ya. Oh iya betul juga. Iya. Iya. Sekarang baru Sekarang, mikirnya itu terjebak sekarang. ya. Kalau dulu ya cair itu ya alhamdulillah. Oke, iya betul Kan gitu. betul. Kalau perlu selamatan kita. Iya. Apalagi kalau top up berhasil ya. Syukuran kita. Seperti itu. Ya biasa ya namanya di pasar itu pasti tempatnya lah yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dari bank itu sendiri, terus rentenir itu sendiri. Ya syukurnya sih kalau sama rentenir koperasi itu enggak. Ya walaupun sama aja sih sebenarnya. Cuma beda bebannya. Sama aja. Oke. Seperti itu. Berapa lama kan terjebak di situ? Mulainya kalau awal mulai itu ya pasti biasanya kita itu di leasing ya. Entah itu kredit motor biasa seperti itu kan. Dulu itu ya DP sekian, nanti asuransinya sekian. Awalnya sih di kredit motor kendaraan awalnya. Tapi bukan buat usaha malah ya? Di awalnya ya? Ya mungkin untuk usaha kali ya. Maksudnya motor itu ya untuk usaha. betul. Oke. Seperti itu. Itu terus ya ke kur itu ya dia ke usaha. Dan biasanya memang ya setelah usaha itu berjalan baru ditawarin kur. Tapi ada dampak nggak sih ketika melakukan praktek? Ya itu kan kita tahu lah itu praktek ribawi lah. Iya. Praktek riba yang Sekarang. Iya sekarang kita sadar itu kan. Iya. Nah, coba pada saat momen itu ada nggak sih akhirnya dampak dari praktek ribawi yang kita jalani itu kepada bisnis atau diri atau keluarga kita gitu, pada saat itu? Kalau dulu sih mungkin mikirnya biasa aja ya. Dulunya kan gitu. Kalau dampaknya itu ya secara tidak langsung pasti terdampak. Seperti itu. Cuma kadang ada yang menyadari, ada yang tidak. Ada yang merasakan, ada yang tidak. Berarti Kang Amir tidak merasakan ini? Kalau secara ininya sih ya merasakannya itu pasti ya pas bayar angsurannya itu lebih merasakannya di situ. Adapun untuk ya istilahnya upaya KMDL hukuman atau apa ya belum ini sih tadinya nggak mikir lah seperti itu karena ya mikirnya ya lurus-lurus aja ya sholat aja kan gitu. Sholat berjalan ya. Ngaji aja ya ribanya iya juga ternyata. Kapan akhirnya tersadarkan bahwa itu ada satu praktek yang dilarang di dalam Islam? Tersadarkannya itu 2015. 2015. Ya. 2015 itu tersadarkan. Jadi kalau mulainya itu 2008 kalau nggak salah itu mulai kenanya. Saya mulai kena namanya riba itu ya leasing motor itu 2008. Dan makin tahun makin naik kan? Iya.
tadinya motor, terus ke mobil, rumah, ya. Luar biasa. Jadi 2010 itu KPR. KPR 2010, 2013 kalau nggak salah mobil. Ya seperti itulah. Yes. Akhirnya 2015 close. Close. Kita ini ya. Apa yang membuat Kang Amir itu akhirnya tersadarkan bahwa ini adalah praktek ribawi yang harus saya tinggalkan? Karena kan banyak orang juga yang ketika diberitahu atau mendapat informasi tentang ribawi, banyak juga yang merasa ya kalau nggak kayak gini gimana usaha saya jalan? Ya. Kalau misalnya kayak gini gimana kita bisa muter? Atau bahkan ini bukan riba lah kayak gitu. Betul. Masih ngelak. Iya. Itu ketika di Kang Amir, apakah sempat mengalami pengelakan juga atau memang langsung tersadar bahwa ini sesuatu yang harus saya tinggalkan? Ya mungkin awal-awal itu pasti kita mencari pembenaran ya, awal-awal. Tapi kita mencari pembenaran tapi bukan menolak. Okay. Jadi awalnya itu belum bisa langsung menerima begitu aja. Sambil kita belajar, kita pelajari, oh iya ternyata memang harus kita tinggalkan. Karena kenapa? Dulu sih ya mikirnya, ya umur itu kan tidak ada yang tahu ya. Maksudnya kapan aja bisa diambil. Kan begitu. Di saat kita masih ada tanggungan riba, itu ya sudah luar biasa lah kan begitu. Jadi ya itu sih mulainya kita mulai tersadarkan pelan-pelan walaupun nggak bisa langsung. Tapi titik awal itu 2015 akhirnya 2015 sudah mulai kita menyadari bahwa ini harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Dan selesai semua. Pelan-pelan kita selesaikan. Luar biasa. Menantang nggak menyelesaikan itu semua? Ya cukup menantang ya. Maksudnya dengan itu pasti kita ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Karena kenapa? Semua itu kan butuh ilmu. Ya. Jadi di saat kita mengajukan pinjaman misalnya itu pasti ada ilmunya juga. Kan gitu ya. Begitupun kita menyelesaikannya juga butuh ilmu. Seperti itu. Jadi dengan kita menyelesaikannya dengan ilmu itu ya kita nggak perlu terlalu ya pusing ya pasti ada ya. Cuma pasti beda yang memang tahu sama enggak. Minimal itu bisa menjadi kekuatan kita ya. Iya. Ibaratnya kalau ya namanya kita mau menyelesaikan satu masalah, sementara kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, makanya kita butuh belajar, butuh ilmu itu tadi ya. Iya. Apa hal yang akhirnya menguatkan Kang Amir untuk melewati tantangan-tantangan yang ada di dalam menyelesaikan itu? Yang mana ini? Terkait menyelesaikan riba, menyelesaikan ini. Ada hal penguat apa yang membuat Kang Amir itu bisa melewati itu semua? Ya penguatnya sih itu karena memang ya kita sadar ya bahwa yang pas kena hadis atau ayat ya bahwa manusia itu akan tetap tergadai selama dia itu tidak menyelesaikan tanggungannya ya atau hutangnya. Seperti itu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi itu sebagai pemicu penguat. Iya. Itu lebih ke situ ya walaupun memang ya utang itu kan ada yang utang usaha pastinya kan begitu. Itu sesuatu yang halal lah kan begitu. Kalau semua utang itu haram. Iya, gitu. betul. Bahkan utang itu ya hukumnya ya boleh. Gitu. Boleh. Bahkan ya itu ribanya. Kan gitu. Bahkan kalau ada yang mau ngutang ke kita itu ya diutangin aja itu sama aja dengan sedekah kan gitu. Oke, kalau begitu nanti yang mau ngutang silakan. Sedekah kan begitu. Sedekah iya. Kamu mau sedekah? Oke, Kang Amir. Jadi luar biasa ya. Apa ada efeknya juga dengan selesainya transaksi ribawi itu kepada usaha? Ada pengaruh? Ya pastinya sih, karena ya alhamdulillah kita di pakaian muslim itu sama dengan kita mulai itu hanya belasan juta aja. Ya, dan memang itu alhamdulillah tidak, karena sudah kita tinggalkan riba itu, terus kita bangun usaha itu, usaha yang pakaian muslim, dia sih pasti lebih diberkahi ya. Maksudnya diberkahi itu mungkin ya istilahnya
banyak yang orang yang terbantukan karena dengan kita buka beberapa tempat itu otomatis kita pasti butuh SDM, Di lapangan pekerjaan seperti itu. Dan itu ya cukup inilah dari 2017 sampai sekarang itu alhamdulillah. Salah satu ini ya keberkahan yang betul, akhirnya iya. karena dimulai juga tidak dengan suatu keharaman, Iya. sehingga keberkahannya luar biasa. Nah, Kang Amir, pusing nggak sih dengan segitu banyak usaha? Yang pasti ya, pasti kalau bilang pusing ya mungkin pusing juga kan gitu. Iya. Tapi ya itu tadi kembali lagi ya bahwa kita harus belajar, harus tahu ilmunya sih. Jadi apapun itu ya memang harus kita pelajari, entah itu semua harus dipelajari lah, harus ada ilmunya. Jadi setiap bidang usaha pasti akan punya masalahnya masing-masing. Pasti. Dan kunci untuk mengurangi tingkat stresnya itu adalah dengan belajar. Iya, belajar. Nah, jadi sebagai informasi ya teman-teman ya, buat Kang Amir ini tuh orang yang pembelajar sekali, luar biasa. Banyak workshop yang beliau ikuti. Setiap menekuni bidang usaha yang baru ya beliau terjun langsung ya. Iya, awal-awal kita pasti terjun langsung. Karena untuk mengetahui usaha itu memang harus kita dulu. Jadi sebelum kita delegasikan ya, bahasanya mungkin gitu ya, delegasi itu atau kita serah, ya mungkin bukan menyerahkan sih, maksudnya ya kita titipkan ke orang lain, mungkin kita harus mengetahui dulu seperti itu. Jadi harus kita siapkan dan memang kita harus yang terjun dulu nih untuk usaha itu. Harus. Sehingga kita tahu ya maksudnya apa tantangannya, apa kendalanya, apa hal yang harus diperbaiki. Ini yang seringkali buat pengusaha pemula itu tahu-tahu langsung mau gede, langsung mau. Jadi nggak bisa langsung jadi ya duduk di meja gini nggak bisa. Jadi memang kita namanya pengusaha itu ya ada kalanya kita ngangkat karung, ada kalanya kita nyusun barang, ada punya ada semua harus kita lakukan. Tapi bukan berarti kita harus berlama-lama di situ. Setelah usaha itu jalan ya sudah kita jalan. Berarti kunci juga ini buat teman-teman kalau pengen usahanya juga bisa autopilot. Bukan autopilot itu artinya jalan sendiri terus kita ngurusin, bukan. Hanya saja tingkat kita di situ, intensitas kita untuk terjun langsung di situ sebenarnya bisa didelegasiin. Bisa. Gitu, sehingga kita bisa memperluas lagi manfaatnya, kan gitu. Kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Makanya kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu itu tadi ya. Luar biasa. Nah, Amir, yang paling sulit di antara usaha-usaha itu apa? Kalau boleh tahu. Yang paling menantang, bukan ini ya, menantang itu apa? Usaha. Ya setiap usaha sih mungkin kurang lebih ya. Kurang lebih kalau untuk menantang apa ya? Ini kan udah banyak ilmunya, makanya kayaknya semuanya sama-sama aja nih. Iya, sebenarnya sih ilmu usaha sih ya kurang lebih aja sebenarnya. Jadi yang beda itu hanya usahanya. Jenis usahanya. Jadi adapun kalau ya biasalah ilmu usaha itu ya pasti kurang lebih lah. Tinggal usahanya aja mau seperti apa. Ya itu tadi kita harus belajar. Ya mungkin tak lupa juga ya istilahnya kita harus ada komunitas juga. Seperti itu. Karena itu tadi yang kembali momen-momen mungkin belajar bisnis, entah itu hijrahnya misalnya ya kan, ya pasti penguatnya itu harus dari komunitas juga, dari teman-teman juga, terus ya istilahnya di luar keluarga ya. Pasti kan ya yang paling utama itu kan dari keluarga, terus orang sekitar, ya teman-teman kita, komunitas kita lah. Kita butuh support system gitu. Oh iya, pasti. Kita butuh banget support system. Pasti. Karena juga mau belajar juga kita butuh orang-orang yang paham tentang hal ini. Betul. Kan gitu ya. Dan itu didapatkan berarti Kang Amir melalui komunitas-komunitas yang diikuti hari ini. Iya. Luar biasa. Ini keteguhan yang saya melihat antum jadi kayak dengan latar belakang kita punya ketua kan gitu juga ya. Ketua kita tuh malah TK TK di DO gitu ya. Siap. TK di DO ini SD gitu. Tapi dengan pencapaiannya luar biasa. Saya jadi bertanya-tanya gitu ya, kalau orang bilang ini yang TK aja nggak lulus bisa sukses, harusnya yang sekolahnya lebih tinggi
harusnya lebih sukses. Bisa, kan gitu. Harusnya kan gitu, karena punya pengalaman. Tapi apa nih yang dilihat mungkin Kang Amir yang bisa ngebedain ya posisi atau kondisinya Kang Amir nih ketika memulai dulu sama banyak hari ini teman-teman atau orang-orang yang kita lihat secara pendidikan luar biasa. Tapi kenapa kok mereka, mohon maaf, secara daya juangnya itu nggak sebesar kayak Kang Amir? ya Apa mungkin yang lebih ke ini ya. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang itu terlalu manja kali ya, kalau anak-anak maksudnya kekuatan niatnya itu kurang. Ya, jadi bahkan yang istilahnya yang memang ya mungkin lulus kuliah itu ya yang nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Iya, banyak itu. Banyak. Jadi sebenarnya ya bukan berarti kita mengecilkan ini ya. Iya, bukan menghasilkan sekolah ya. Sekolah Iya, bukan. pendidikan bukan. Bukan, tapi nyatanya sekarang seperti itu. Jadi beberapa banyak yang memang lulus kuliah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Berarti kurang niatnya mereka Iya, untuk mencapai, atau jangan-jangan mereka nggak punya tujuan. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini nih yang jadi salah satu tantangan juga buat kita ya. Maksudnya kan ada yang bilang begini, bahwa zaman yang sulit akan melahirkan orang-orang yang pejuang, gitu. Orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berjuang akan memunculkan nantinya hasil buat orang-orang yang mudah akhirnya. Betul. Tapi sayangnya orang-orang yang mudah, dia akan menghasilkan orang-orang yang nantinya menjadi sulit. Iya. Karena jadi semuanya akhirnya serba mudah gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini jadi PR, makanya jadi tugas kita juga nih, Kang Amir, yang betul. harus kita iniin. Mungkin Kang Amir ada nggak sih satu statement nasihat buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha atau teman-teman yang hari ini sedang berusaha dengan segala tantangannya, ada nggak nasihat buat kita? Ya mungkin nasihatnya segini, untuk yang baru mau memulai usaha itu, ya minimal usaha itu dimulai dulu. Jadi jangan terlalu dipikir ini usaha apa, kan begitu, nggak mulai-mulai. Minimal dimulai dulu. Jadi usaha itu dimulai dulu dengan kekuatan niat usaha. Ya jangan terlalu fokus di modalnya, seperti itu. Tetap dimulai dulu dan tetap belajar. Jadi harus belajar. Jadi bukan berarti ya kita lulus SD aja terus nggak belajar, nggak. Ya bahkan mungkin untuk belajar itu lumayan juga habisnya. Kan isinya gitu ya, mungkin ikut itu pasti. Jadi ya tetap harus belajar itu tadi. Ya dimulailah seperti itu. Jadi usaha yang paling baik itu adalah usaha yang dimulai. Ya. Dan usaha yang tidak pernah rugi adalah usaha yang hanya diomongkan dan tidak dimulai-mulai ya, direncanakan. Ya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Hari ini nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang lebar dengan Kang Amir Wello. Banyak nasihat yang bisa kita bawa ya. Salah satunya yang jadi pegangan juga nih buat saya, bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan tidak menentukan kapasitas seorang manusia, gitu, manusia. Tapi niat dia untuk memperbaiki diri atau niat dia untuk belajar dan bertumbuh itu yang paling utama. Karena sejatinya Muslim punya kewajiban thalabul ilmi, ya kan? Bahwa Muslim itu wajib yang namanya menimba ilmu. Maka pastikan hari ini kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Bentuk tawakal kita yang terbaik itu adalah dengan mempersiapkan diri yang terbaik dan mewakilkan semua hasilnya kepada Allah. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita, bahwa sukses tidak sukses itu wilayah hasil dan di luar kekuasaan kita. Tapi memantaskan diri untuk sukses adalah sesuatu yang akan dihisab dan nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi kita di IMP Podcast berikutnya. Tetap think big, fighting powerfully, and stay taat. Terima kasih Kang Amir Wello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.